This is hoping not to separate. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita dan Gua gini aja. aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Cabul! Itu kalau Reza ku buat ya. Kalau Montir ku baut. Oh, ku bau. Ku bau. Bisa. Oke, sambil ngerokok. Jadi apa? Sehat ya? Sehat lu. Ya. Sehat bang. Sehat ya? Sehat bang. Jadi begini, ini pertama kalinya akhirnya Cabul bisa off air cuy. Setelah kemarin kita dilanda oleh virus-virusan. Ya, masih sebenarnya ya. Masih. Cuma sekarang udah lumayan oke lah. Ya. Alhamdulillah. Lu udah 2 kali kan vaksin? Udah dong. Ada nanya. Oh, oh, enggak, gue lagi isoman di sini, numpang isoman. Oh, lu isoman di sini. Enggak apa ya? Enggak bagus. Nggak apa. Selalu aja, selalu. Namanya pertemanan itu cuy. Pertemanan. Kalau pertemanan tuh nggak kenal takut. Gue kan dari Adit Isomania. Oh iya, Adit Isomania. Adit udah alumni. Isomania. Itu apa? Listomania. Isomania. Katanya Adit Indi. Nah, tapi gini deh. Lu kita kenal, kenapa tadi kita nyanyikan lagu itu? Karena kita dulu masih tergabung dalam sebuah grup bernama Berkaraoke. Berkaraoke. Di bawah naungan Ruru Radio. Yes. Om Leo seberapa Om wilayah? Leo sebenarnya. Dengan Iya. pimpinan Om Leo. Dengan Leo. pimpinan dirigen Berjiligen Narpati Om Leo, Awangga ya. Narpati Awangga. Ya. Nah, kita berapa tahun berarti? 2 tahun berarti tidak merasakan 2 tahun. berkaraoke. Terakhir lu kapan berkaraoke, Dit? Gua Kita masih ngerasain. Singapura. kagak berkaraoke Java Jazz. terakhir sebelum pandemi Java Jazz gua. Java Gua Jazz. Java Jazz sama lu. Betul. Itu terakhir. Itu terakhir abis itu udah ya selesai ya. Iya. Enggak, iya deng. Iya selesai. Itu Selesai, event ya? konser, event Kemayoran. karaokean terakhir sebelum pandemi. Ya. Itu berarti kurang lebih 2 tahun nggak ada event, nggak ada ngapa-ngapain. Lu pada ngapain? Gua Lu lang. Gua nulis lagu sih paling. Sempat 2 kali. Lu sekali kena ya? Apa? Sempat kena Covid, kan? iya, sekali. Adit terakhir bikin lagu Mars Perindo kan lo? Oh iya Mas, ya, sama Hanura juga. Tadi gue lagunya. Ini nih, lo kalau ke kafe ya, masa minum tuh yang keren-keren. Jangan kayak di kafe-kafe yang di FTV, minumannya es teh manis sama kopi. Ya. Yang kayak gini dong. Ngerti Lu apaan sih itu? Gua nggak tahu, pokoknya juga tadi keren, gua pesan aja udah. Tadi gua malah mau pesen teh tawar. Kayak habis makan sop kambing. Gua Kayak di Bami GM. Gua kagak bisa ngopi, Ah, asam lambung. ya. Alkohol gua nggak bisa. Ini juga bukan alkohol. Bukan emang? Bukan. Soda tapi kan? Soda, Nah, iya. nggak bisa juga sama. Kok lu minum soda sana? Emang kenapa? Bukannya lu menjaga ini? Boleh, gua boleh. Di sana gua udah nggak keto. Jadi gua cuma bisa teh doang. Kalau air putih thanksin. Ya gua juga air putih sih sebenarnya. Yoi. Anaknya. Tapi terima kasih buat Anta Sore ya. Yoi. Antar sore Sudah menyediakan tempat. mantap. Tepuk tangan buat Anta Sore. Mantap sekali antar sore. Ini daripada bayar makan suruh tepuk tangan mau Yoi. aja lagi. Ini mbaknya keren loh. Bajunya Jägermeisternya Seringai dan Yoi. keren lagi dandannya. Mantap. Tadi gua di depan nggak ada tuh inian peduli lindungi. Ada ya? Peduli cuekin. Ya. Kalau di Bekasi pakai lindungin, ada peduli lindungin. Pakein peduli lindungin kalau di Bekasi. Tadi lu ngapain? Gua 2 tahun 2020 waktu itu masih bikin radio play. Ah. Radio play sama Ruru Radio, sama Adit juga. Iya, sama Danila dulu. Sama Danila, Masih sama jalan tuh Fusyuk. si itu. Iya. Dulu. Masih jalan tuh. Sama Dindakannya Dewi, gue sempat bikin drama radio lah ceritanya. Tapi lah. kita pakai Zoom dulu ya. pakai Zoom. Pakai Zoom. Jadi kayak workshopnya pakai Zoom. Oh, zaman kita lagi live IG bareng mulu tuh. Iya. Bikin apa live bareng Iya. IG. Kita kan sama sekali nggak bisa tetap buka kan, Bang. Betul. Akhirnya gue ngakalin pakai handphone semua ngerekamnya. Anjir. Semua gue rekam pakai handphone. Kirim terus Kirim, Ya, gue edit. kirim lagi sama temen gue ada editor lah, ada anak Prambors lah. ah. Jadi kita selama 1 bulan itu bikin 2 bulan lah prosesnya. Lu juga waktu pas di radio, lu waktu itu udah di atas belum? Belum, masih di global. Pas di global tuh berarti lu Siaran di rumah. oke. Tapi gue sama Gilang tuh kalau nggak salah pas bulan puasa pandemi tahun lalu itu masih ada kerjaan yang ketemu tapi online live di Instagram. Di Ganggu amat ini.
Siapa yang Narogong? Ya Bekasi Narogong. Narogong ya, aduh, baru. Nah, radio sampai akhirnya lo boleh dibilang 2002 pas bulan puasa, lo tuh berarti udah nggak ngekos bareng itu 2020. Iya, gila. Masih. Tapi Kan tahun berapa sisi. sih? Cerai tahun berapa? Ya awal-awal pandemi. Karena gini, Cabuler dan Cabulus. Oh iya, panggilan kita untuk penontonnya adalah Cabuler dan Cabulis. Jadi kalau Cabuler yang pada punya peler, Iya. Ya. Oh. Cabulis. yang punya mekis. Oh, Ya peler dan Mekis. Kalau yang tengah-tengah Cabulcin. Oh, cabucin. Yoi. Atau cabul saya. Aduh. Nah, lo kan berapa tahun kalian menikah waktu itu? 3 tahun ya, Sob. Dari 2017. Iya. 2017. terus 2017. cerai di Cerai di awal Agustus pandemi. 2020. gara-gara Karena Gilang udah ngontrak kan sama anak Ruru di Tebet. Terus juga bersamaan gue di tahun itu juga mau kawin kan, mau nikah. Terus dia ngerasa kayaknya gue udah ada yang lain, jadi dia mengganggu aktivitas gue di kosan, akhirnya dia cabut. Cuman secara mobilitas sebenarnya karena kan jam aktif gue beda sama dia kan. Adit bangun tuh gue tidur. dia tidurnya lebih Karena gue siaran pagi Dia soalnya. siaran pagi. Pagi. Jadi ada momen di mana gue masih ngorok, dia siaran, lu. Habis itu kayak sob. Nah, siaran nih jangan ngorok. Ya elah. oh, lu siarannya karena dari kosan. Dari kosan, iya. Dari kosan kayak gitu kan. Ya Dan udah. sering akhirnya- live Instagram juga pas lagi dulu siaran di rumah kan harus terbantu dengan visual ya lewat live Instagram. Dan dia ngoroknya lumayan death metal. Lumayan. Ya, dia thrash metal ngoroknya. Parah dia ngoroknya lebih parah lu. Masa sih? Iya. Kan lebih pendek leher lu. Enggak, tapi dia mah Lo parah. tau dia. manjasat, nah sama tuh kayak ngoroknya. Kujang rompang. Iya kayak gitu tuh. Dia nih sama juga nih ngoroknya juga. parah. Kau. Gue lebih industrial, Anjir. lebih kayak Nancy Snell lah pokoknya. Lu waktu itu memutuskan ngekos berdua gimana sih awalnya? Sebenarnya gue ngekos duluan, Iya, dulu. Oh, lu duluan. ngekos duluan, terus Gilang dulu masih kerja di kantor yang dulu di sebuah radio yang deket situ. Oke. Terus karena siaran malam, terus gue bilang udah lo nginep sini aja, sering numpangin, terus gue Ya. tawarin udah pada bolak-balik lo. Dulu masih kontrak sama Ucup kan? Ya, Terus gue masih Ucup kontak di Cipete sini belakang MPR Oke. dalam. Iya. Terus Ucup nikah, akhirnya udah gak ngontrak lagi. Jadi emang selalu yang bikin dia cabut Lupa. adalah Oh, Pernikahan. Pernikahan. Partnernya Menikah. Gitu. Itu doa gue juga dong, Lu. Ya betul. Iya kan? Gara-gara gue mereka pada nikah. Iya. Iyalah. Terus akhirnya Banyak kagak ada callingan-callingan nih. Nah, yang masalahnya ngomong-ngomong soal nikah, misalkan Ah. pacarnya datang ke kosan gantian apa bagaimana apa suruh keluar? Ah, itu ada istilah bahasa kita itu evakuasi. evakuasi. Misalkan kita mau bawa kolega Kolega. ke kosan, sob, apa namanya, gua mau evakuasi nih, Iya. gitu, evakuasi ke kosan. Jadi dia nggak pulang. Ya. Dia Ini bisa- sampai nggak pulang, gue Dia kira nginep. sejam doang. Gue nginep. Long time berarti ya? Iya. Gue kira short time doang, oke. Kalau Gilang, Dia seringan long time. long time. Kalau gue mah pendek-pendek aja. Iya. Sob, evakuasi. Oke. Tapi Yaudah. soalnya jamnya beda. Kalau gue evakuasinya lebih kayak malam. Ketemu Nah kalau pagi. Gilang siang. Oke. Siang ke sore gue nyore. Nyore. Iya. Nyore lu. Jadi kadang-kadang gue udah mau pulang, udah ngantuk nih mau istirahat, tiba-tiba gue harus nungguin dia di parkiran. Begitu. Terus dia bilang dia kan kita kan deket Lotte kan. Ya udah gue nonton dulu deh di Lotte kalau nggak belanja. Oke. Ya udah, oke. Tiba-tiba kan dia nggak ngasih kode dong. Gue udah di parkiran bawah nih, wah pengen lihat nih. Untungnya nih pintu exit ada 2. Oke. Gue udah arahin kolega, nanti lo turun lewat sana ya. Oh, jadi lu penasaran yang di bawah seperti apa bentuknya? Iya, penasaran juga pas gue nyampe. Emang nggak pernah dikenalin? Kan enggak, ini Kolega soalnya, kolega. ketengan. Begitu. Kolega bukan long term ya. Kita nggak pernah ngenalin sih, kolega kita sih. Nggak pernah. Oke. Cuma by phone doang paling. Nah, itu dia. Terus akhirnya pas gue nyampe kamar, kok bau kelapa. Ini koleganya tadi jual santan apa gimana? Oh, apa? Lo Iya. tahu kan yang parfum-parfum yang kokonat gitu. Iya. Oke. Ada lah, Iya, pokoknya ada lah itu di Bath and Body Works ada lah kalau nggak salah itu. Yang kelapa, ini tanyain nih cewek-cewek ini pasti ada parfum Emang ada yang kelapa. doyan cece ada yang doyan pakai wangi kelapa? Kokonat apa, vanilla gitu, vanilla kokonat. Ada. Ada. Terus Ya tapi gue bilang, ini siapa yang dibawa deh? Gue bilang, ini teman-teman dari Kementerian Pertanian bagaimana gitu. Habis bau kelapanya nyanter kan. Tapi kan vanilla and kokonat. Oh, iya. Iya kan. Terus jadi nggak pernah ketemu, nggak pernah. oke.
perselisihan. Berarti lumayan, si koleganya ini lumayan wangi dong boleh dibilang. Cuman menurut lu wangi kelapa itu Jadi lu kolega-kolega yang kita bawa itu bukan kolega-kolega yang memang ujungnya buat long term ya, pacaran gitu. Jadi kita jangan terlalu banyak gini dah. kenapa? Kita diserang Oh iya benar. iya apa siapa? Serem siapa? sama rakyat. Oh iya, teman-teman yang pernah nyerang kita juga ya. Pokoknya 2017 gue putus. Ya. Gua 2017 putus. Gak lama nyamber, jadi emang tuh kosan kayak bawa sial. Oke. Gak lama gila 2018 putus juga. Juga. Jadi akhirnya selama 2018 sampai seterusnya tuh kita nggak pernah punya pasangan. Iya. Jadi kadang-kadang kenalan doang, kenalan dari aplikasi dating atau dari Instagram, bawa ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus ngerjain tugas biologi gitu. Diskusi. Bahas tentang coconut oil. Coconut oil, iya. Kalau nggak gue bantuin beresin kamar, karena kan kamar kita parah banget kan. Lu tapi dua-duanya berantakan apa ada yang rapi? beres. Salah satu dari lu. Gue rapi, dia Nggak parah. mungkin, nggak. Gimana Ini masih ada fotonya ya. Itu kan 90% kan barang lo. Iya. Kalau namanya roommate, pasti ada yang rapi, ada yang enggak. Kalau enggak, jarang nemu dua-duanya rapi. Nah ini dua-duanya berantakan masalahnya. Apalagi bener si sih, anjing habis makan nggak pernah dibuang sampahnya. Iya, gue Buang-buang. penimbun sampah sih. Pang Iya. gue pang. Pang gak gendut bang, nggak apa-apa kan? Oh pemuda urakan namun kreatif ya? Bang. Nah, oke, ini lu patungan berarti bayar kos waktu itu. Iya. Patungan. Tapi kan karena dia lebih artis, gue patungannya lebih kecil. Karena kan gue Berapa olahraga. waktu itu sebulan? 4.000. Enggak, Oh, di- 4,7. Yang di ini kan Carmela kan? Iya, 4,7. Cuman 4,2. Itu kan terakhir. Enggak, pokoknya jadi 4,7 pokoknya gila namanya sejuta aja. Gitu. Jadi Sejuta doang. juta itu karena kalau nambah orang GoPay doang. Nah, GoPay gue pakai buat bulanan. Oke. Gitu. Jadi Kalau kalau bayar banget ini temen gue nih. Temen gue ini parah ini, udah gue anggap kayak temen gue sendiri nih. Tapi dari dia cuma nambah sejuta, itu kalau porsi kasur gue nggak pernah dapat kebagian full. Jadi gue kalau tidur suka gini terus nih. Oh, gue tampol ya. ukurannya apa? Itu gue, Queen. Queen. Itu gue bos. Ya lah, dia kan udah tidur udah gini. Enggak. Gue yang kayak nyempil-nyempil aja gini. Akhirnya gue pernah nih tidur nyamping gini nih bos. Kan dia numpang. Iya makanya gue sadar diri. Tapi kan lo pernah dapat privilege di situ. Apaan? Berak di situ, kencing di kasur juga. Ya, itu jangan ngomong bego ini kan lagi di restoran. Oh iya udah sorry. Kamu pernah kencing di kasur? Pernah, gak usah kencing berak kayak pernah di kasur. Nggak tahu. Gimana lang ceritanya? Lagi nulis. Jadi kan posisi AC nih nyentornya ke kaki bos. Oke. Enter win. Ini yang banjir dulu ya. Gue lagi banjir, oke. Gue lagi mau mandi nih. Sebelum longsor kita ngomongin banjir dulu Oke, ya. banjir. Seminggu sebelum gue berangkat umroh. Ini yang banjir dulu, biar iya, gue benar. cerita apa. Iya. Elah. Oke, yang banjir dulu. Banjir dulu nih ya. Kan AC pasti di kaki kan. Memang gua jujur gua emang jarang tidur di AC kan. Oke. Jarang nih. Orang dia kedinginan mulu. Nah, gua kalau kaki yang kedinginan parah gua bisa langsung badan kan. Oke. Wah, kok dingin banget ya. Aduh. Bed cover gue ambil, gue cuci di mana ke laundry. Iya, lagi nggak ada bed cover nih. Gue lagi balik dari laundry, tiba-tiba dia gini nih. Kayaknya gue ngompol deh sob. Kan anjing ya. Emang lu berasakan? Lu ngompol mimpi apa ngompol sengaja? Mimpi. Oh mimpi. Mimpi. Bulls ya, gua nggak masa gua sengaja. Kan masih sehat, Bang. Oke. Jadi gua bangun-bangun nih kayak ya basah lagi. Nah, gobloknya gua kan harusnya bilang aja itu ketumpahan air ya. Udah gitu perlu gua ditutupin bilang pakai gitu. map ini, map yang isinya invoice. Kayaknya gue kencing deh sob, dibuka. Maaf ya, gue bilang anjing ini kita nggak ada spray. Lo sekarang juga ke Ambas, kan bang Ambas tuh, lo beli spray sekarang juga. Dibeliin spray yang motif batik kayak buat jenazah. Pokoknya gue langsung berangkat ke ambasador. Mbak, saya kasurnya ukuran queen. Cari yang motifnya paling norak, Mbak. Saya pengen motifnya paling norak. Udah gue akhirnya beli warnanya norak banget. Ya biru dongker sih, cuman motifnya norak, Bang. Tapi kan itu basah dia punya spray. Iya. Dikeringin dulu apa langsung dipasang? Pas. Gue nggak tahu, gue harus tuh cabut karena gue ada kerjaan. Oke. Kan ya itu gue tiba-tiba pakai invoice. Kertas invoice. Ya kayak kita waktu itu ngumpul kan pakai koran. Kering nggak? Kering kan? Kering. Gue tiban situ aja akhirnya. Bau pesing, lu balik udah nggak bau pesing tapi ya? Enggak sih, kayaknya enggak. Nah yang kedua, yang paling berbahaya. Ya, yang longsor ya. Longsor. Yang itu ya. Spirit muda ya. Spirit muda. Itu gue malamnya karaoke. Oke. Di Safe House kita. Gue jalan tuh. Emang pas gue berangkat tuh perut gue tuh kayak udah gue masuk angin deh.
Itu gue seminggu sebelum umroh. Jadi gue kayaknya nggak boleh dikasih cobaan dulu sama Tuhan kayaknya. Sehari sebelum umroh. Enggak, mesti seminggu. Seminggu ya? Seminggu. Lu mau umroh seminggu, lu masuk angin. Gua masuk angin nih. Iya. Berangkat sama Taurus nih teknisi kita kan. Lu mau minum apa, Lang? Gua air putih aja deh. Agak kuat nih perut gua nih. Soalnya udah kayak mau keluar, jangan keluar dulu. Yang kayak gitu-gitu. Gua udah kayak kelepasan apa gimana? Kagak, gua Dia lagi tidur, dia lagi tidur. Gua kira kayak Orang kalau tidur mimpi ngencing atau mimpi ngapain ngigo. Ini ngigonya pantat. Anjing. Gak usah semangat-semangat banget. Oh iya. Ini udah orang lagi makan Oh kali. iya, sorry. Tahu tempat apa kalau cerita-cerita? Anjing banget lu. Nih ya, malamnya ya, saya ceritain dulu sebelumnya ya. Jadi gue udah kegel mulu tuh pas di karaoke. Karena kan kalau mau kentut kan pasti ya ini mah air. Jadi ibaratnya balon kan tahu ikatan balon tuh udah mau kelepas tuh. Kan Iya. kayak mirip pantat tuh ya, ikatan balon. ada mau brebet. Iya udah kegel mulu kan. Buat tuh. Gua akhirnya tolak angin terus minum tuh. Oke. Gua nyari Antalino, adanya Antasore. Waduh. Iya nggak ada kan? Nggak ada. Dulu juga belum ada sih Iya, belum ada. Ya. Terus gua minum. Nah harusnya malam itu gua pembuangan. Oke. Malah tidur langsung. Di kamar langsung. Langsung bangun-bangun. Itu pagi coy. Pagi pas siang gitu. Siang, Gue lagi siang. mandi. Gua kan tidur tengkurap peluk. Untungnya gua tidur tengkurap peluk. Dia tuh sering banget kalau gue lagi mandi kebelet dia nggak bisa nahan. Kalau ngetok, "Dit, gue mau kencing," gitu. Iya, gua Gue lagi pernah mandi, nahan. gue lagi aduk-adukan tiba, "Sob." Ya. Gue kira mau kencing kan. Dia langsung masuk kamar mandi, gua keluar. Oh, ini nggak ada spraynya. Terus gue bau jurang nih. Lo tau kan, lo pernah nggak sih masuk ke rumah sakit nengokin orang tua, masuk kamar rumah sakit yang bau tai gitu ya. Anjing ini kok bau tai. Gua keluar, gua buka pintu kamar, ternyata spraynya ditaruh di depan. Anjing ini makin bau lagi. Gua nggak tahan, gua tendang pintu kamar. Ngentot tuh ngapain anjing lu berak di kasur ya? Bener di kasur masih ada. Ya, Kagak ada. ada dikit. Ya dikit doang. Iya. Elah. Ada jejak motif arminya gitu loh pokoknya. Yuk, army kegedean lah. iya. Polkadot lah. Polkadot. Kagak. Itu lu lagi tidur nggak sadar lah. Nggak sadar gue. Gue bangun-bangun. Lo pernah nggak di masa hidup lo kalau ngompol oke ya? Iya, oke. Ngigo oke. Berak Belum pernah Nggak gua. pernah. Ini Kecuali cemokir ya misalnya. kurang privilege apa gua kasih tuh? Kita lagi kagak enak perut, ya kan? Terus tiba-tiba mau kentut, cemokir. Itu dalam keadaan sadar. Ah. Dia dalam keadaan tidur. Rembes bang, nggak ngerti juga kan. Sumpah itu gue juga nggak tahu ya. Maksud gue. Pakai nodrop. Tapi gue 2 kali sih ngompol. Oke. Waktu ngontrak sama Ucup juga gue sempat ngompol. Nah. Karena AC-nya ke kaki. Berarti lu jangan pernah AC ke kaki ya? Iya, tapi ntar AC ke muka kayak Gofar miring gini. Gimana dong? Mending ngompol dong. Daripada gue gini ntar muka gue. Apa bel apa namanya? Kebas, bel apa tuh? Bel pasi. Iya, bel pasi. Aduh. Bang ada tisu apa ya? Tisu boy. Tisu kali ya? Gerah boy. Gerabet. Lu tisu. Oke. Jadi gitu, maksud gue ya, itu kan gue juga nggak sengaja lah Om Bulls. Ya. Masa gue sengaja kayak Nggak, gitu? cuman absurd menurut gua, bener kata Adit. Ngompol oke, ngigo oke. Tapi bakery itu jarang terjadi cuy. Kalau bakery kita dalam keadaan sadar lagi bengong gitu nonton TV tiba-tiba angkat tutah keluar ya. Itu jadi dia lagi tidur. Kita bisa ganti topik aja kan? Oke. Ini tuh anjing, ini tuh selalu diomongin sama dia. Kalau dia main kemana ke YouTube siapa selalu? Gue tuh selalu denger dari orang mulu, Bos. Ini baru sekali nih diomongin depan gue, depan kamera, depan penduduk Antasore. Kita ganti topik. Anjir. Online. Tadi kan sempat bahas kan untuk nyari teman online. Mungkin di micet atau di mana gitu kan. Enggak, kalau micet ini beli kucing dalam karung. Dilihatnya wah multicolor nih ya kan. Iya. Pas datang avatar. Beda. Nah, tapi ngomong-ngomong soal online ini. Ini sekarang lagi rame tentang pinjaman online. Iya. Ya kan ada kemarin kasus yang lagi apa tuh ketangkep ya? Penggerebekan kantor-kantor pinjol. Lu sempet pinjol nggak sih? Pinjol tapi gue pinjol ya Resmi. Apa ya waktu itu sempet ya? Gue kredivo gue. Apanya? Beli apanya? Laptop. Oh laptop dia. Laptop. Ah. Thank you bang. Thank you bang. Wih, lama juga lo bikin spiral kayak gitu. Instagram. Ada waktu luangnya banyak ya? Iya, bang es batu di pahat bisa bang? Iya. Es batu di pahat. Betawinan. Catatan si buluk gitu. Gambar suang. Iya keren loh. Dia tuh si Tito Tower itu, Hah? dia tuh
pekerja di tower-tower itu yang buat provider BTS. Nah, jadi dia sering manjat tapi sambil minum intisari. Wah, sejati, respect. Respect. Jadi dia kalau lagi di atas sambil minum, ntar tiba-tiba, aduh goyang nih turun. Anjir. Bang! Ya gimana nggak goyang orang di atas terus mabok ya kan? Iya, Orang di bawah aja goyang. Emang gimana nyari di atas? tingginya ya? Kurang tinggi. Udah naik di BTS udah nyampe atas minum intisari nyanyi na. Ya BTS dong. BTS Korea dong. Army juga ternyata. Lu paling tinggi berapa meter tak? 80 meter. 50 meter. Oh, oke. Lumayan cuy. Lumayan lah 50 meter mah. Minum intisari di ketinggian 50 meter cuman ditahan sama besi doang. 10 tingkat ya itu ibarat kata gedung 10 tingkat kayaknya deh. 5 meter. Gokil. Sejati. Respect, Bang. Itu balik ke online. Iya. Lu belum pernah. Gua tuh waktu itu gara-gara dilihat dia di Kredivo, gua tuh baru di tahap yang mau punya akunnya doang. Nah, entah kenapa lu gak dikasih jalan gua. Gua setiap foto-foto KTP yang kayak gini nih, megang. nggak pernah di-approve gua. Oke. Kayaknya KTP gua gara-gara fotonya buram dah. Waktu zaman SBY, kualitasnya kurang. Kalau gua bukan gitu, gua pernah utang kartu kredit jadi gua blacklist di bank. Nah kalau dia mah emang offline aja nggak dibayar, gimana online utangnya? Gua udah mulai bayar-bayar ya. Oh iya. Lu mantar aja. Iya. Gua sekarang suka dapet ini cuy. Kadang-kadang apa ya, gua nggak kenal orangnya. Jadi tiba-tiba kayak selamat siang, kami dari ini. Ya. Anda adalah penanggung jawab. Misalkan gue penanggung jawab untuk pinjaman saudara Gilang Gomblo. Ya. Gini. Relasi kan itu hitungannya. Gitu. Sampai saat ini Gilang Gomblo belum membayar ini. Terus ditanggung jawabin ke gue. Ya. Gitu terus gue cuma balas doang. Ke rumah saya aja Pak, sekarang saya tungguin. Gitu. Oh gitu. Tapi nggak ada yang datang. Oh jadi ngedonder doang ya? Donor doang. Oh lu yang ditagih berarti ya? Iya, gue ditagih karena gue katanya penjamin dari si Gilang. Sama gue juga sekarang lagi gitu tuh kalau sering gitu banget tuh. dari yang huruf di depannya A tuh. Gue udah bilang berapa kali kan diteleponin. Gue bilang bisa dihapus nggak nomor gue? Nomornya nggak bisa dihapus sama si akunnya. Yang bisa ngapus adalah si orang. Akunnya itu yang mengajukan kredit. Iya. Terus gue bingung karena nama gue sama nomor telepon gue. Nah, gue juga kejadian 2 kali. Data kita kayak bocor. Sorry ya. Namanya Bilar. Oh Bilar. Udah, gue cek ya kan, gue cari namanya Bilar siapa yang keluar Rizky Bilar dulu sama Lesti. Bola 8 apa 9? Baru tuh biliar. Itu BO ya katanya, biliar outdoor katanya. Tapi emang berapa kali gue pokoknya penjamin bahwa gue penjamin sini terus gue bilang, Pak saya nggak kenal orangnya, gini aja lu ke rumah gue aja, gue sama-sama tukang nagih soalnya gue gitu. Jadi gue dia gitu. Gue bilang Bung ke rumah, jadi gue pakai Bung biar kesannya gue benar. Gue jadi pas gini Bung ke rumah saya aja. Jadi logat gue timurin dikit. Tapi kan emang aslinya timur kan? Timur gue. Pisangan kan? Pisangan timur ya? Iya. Bung sini aja, saya juga sama-sama tukang tagih. Bung ke rumah saya sudah kenal orang itu. Bung kesini kita tagih bareng gimana? Ini nggak ada yang datang lebih akhirnya. Kalau gue masih sopan kemarin. Jadi awalnya kan dari operator, udah lama di WhatsApp. Ya WhatsApp gua itu Jawara Betawi coy. Oke. Jadi dia ikut perkumpulan Jawara apa gitu. Tapi masih Mang Adit punten, saya mau nagih ini nih. Kenal nggak sama si Bilar ini? Oh kirain awalnya kayak ke pasar baru beli sate. Enggak kayak gitu. Tadi gua mau ajakin pantun. Pantun, mangga. Iya punten. Terus akhirnya ya udah kalau gitu maaf ya gitu dong. Dia masih sopan. Gitu. Kalau sekarang kan kalau tindakan kayak gitu pakai kekerasan kan bisa lapor polisi. Iya, udah ada undang-undangnya. Udah ada undang-undangnya. Wah, untung sih nggak yang cuman ya maksudnya kayak ya sekarang namanya mengajukan pinjaman hanya foto dengan KTP ya siapa yang nggak tergiur ya. Iya. Dimudahkan. Tapi yang bingung tuh kenapa nama kita sama nomor telepon itu ada bocor ke orang lain. Bisa jadi. Nah, itulah database kadang-kadang dulu. Yes. Gue pernah ini cuy, gue pernah tahu bahwa ada orang-orang yang menjual database. Ya. Dijual satu database itu sekian ratus ribu. Nah itu gunanya buat ini, buat apa namanya? Ya kayak orang minjem online. Ya. Nanti dibantu. Misalkan gini deh, kita punya orang dalam, kita nggak punya penjamin nih, nggak ada saudara terdekat atau apa gini-gini. Ya udah ntar saya bantu. Nih orang dalam ini kita kasih duit kan kalau tembus pinjamannya. Nah itulah database yang random sama dia dipilih. Iya.
Kayak gitu. Anjir, jadi gitu fungsinya ya? Ya, jadi kayak misalnya kita punya orang dalam, kita mau minjem, nggak punya orang, nggak punya penjamin, nggak punya kakak juga kakak jelas, KTP nggak jelas. Ya udah saya bantu. Kita ngomongnya gini, bantu deh mas. Tak kalau misalkan tembus itu saya kasih sekian persen gitu. Iya. Atau nggak dia menawarkan diri, saya bantu pak. Tapi kalau keluar tas saya kasih sekian persen ya. Nah itu deh yang ngebantunya orang IT-nya kayak gini lah, yang pada survei kalau minjem. Kita beli mobil, kita kan suka ada survei dulu tuh. Kadang-kadang kalau kita mau dipermudah, udah pak nggak usah survei supaya gampang gini-gini, helm langsung kan. Nah ini orang-orang database itulah yang kadang-kadang yang bocorin yang ngebocorin si ininya random aja nih nama ini nomor ini gini-gini yang kayak gitu-gitu. Tapi itu yang ilegal. Orang-orang tata usaha dong ya? Tata usaha. Megang-megang data. Di sekolah gitu. Iya. Kalau yang legal mah sudah terpercaya. Iya. Legal udah terpercaya. Ngeri sih itu. Yo itu. Ya. Apa nama lingkarannya nggak habis-habis gitu. Tapi kalau gue masalah tuh yang terdaftar itu yang nagih gue itu dia udah terdaftar dan dilindungi apa OJK gitu. Tapi mungkin data gue bisa bocor. Gue kemarin tuh kayak di Facebook gue sempat gue cantumin nomor telepon gue. Gue nggak teliti. Oh untuk kontak kayak manajemen atau apa gitu? Enggak, gue nggak ngerti lagi tuh pokoknya tiba-tiba dari situ, bang nomor lu ada di Facebook nih. Gue langsung hapus nomor gue. Gitu. Berarti yang pernah ditelepon lu? Telepon sampai di WhatsApp segala macem. Gitu. Gue enggak sih sejauh ini. Dulu Ucup kan pernah cerita juga di podcast siapa tuh. Di Ucup ditagih terus sama orang timur juga. Tuh Ucup langsung pura-pura ajan. Oh iya. Programan? Azan. Jadi supaya kenapa? Baru tagih. Ini kenal saudara ini ya, langsung kayak Allah Akbar. Terus tutup sama yang nagih. Itu cara yang oke juga sih. Iya bisa. Baru tahu bang. Iya. Atau pas mungkin ngangkat gitu kayak ini pinjaman ini dari sini. Astagfirullahaladzim, ibu meninggal. Kenapa angkat telepon? Kok angkat telepon sih? Bisa juga bikin skenario banyak sebenarnya cara-caranya. Tapi kemarin soal yang ini tip ini ya di dunia percupangan ini terjadi hal absurd juga cuy. Kenapa? Kan di dunia Jepang tuh suka ada live Instagram Nah, kan? iya katanya tuh lagi kan sering. Nah, ini ada dua tipe. Yang pertama tipe penipuan untuk dalam arti donasi. Ya. Jadi awalnya gini, ada satu akun Jepang yang kita kenal yang mengatasnamakan ibunya lagi sakit. Oh iya. Ya kan? Terus dilelang. Kita tim para Cupangkers, ya kan? Cupangkers. Bikin galang dana. Ya. Karena kita kenal bahwa si A ini ibunya lagi sakit. Ya. Kita galang dana terkumpul sekitar 30 juta. Wow. Ya. Oke. Untuk nyumbang ke si orang yang lagi ini. Di saat galang dana, kita angkat dia tuh di live IG. Wah, nangis. Terima kasih atas bantuan semua gini. Nangis udah segala. Oke. Besoknya kita mau transfer. Nah, cuman supaya tidak hanya transfer aja, kita mau ngasih kayak sebuah karangan. Ya, ada kenang-kenangan juga lah dari siapa. Ditelepon. Alamatnya, nanya alamat tuh ya. Ditelepon. Nah terus dia bilang sama yang orang yang nelfon, panitia penggalang dana ini bilang gini, dia pas nelfon, "Oh, ibu saya sudah meninggal tadi, gini, udah. Sekarang saya lagi ada di pemakaman, gini segala macem." Terus video call lah kita kan, bener-bener di pemakaman cuy. Oh beneran? Lagi di pemakaman, lagi sedih lah pokoknya. Pemakaman yang baru, yang memang masih ada bunga-bunganya. Saya masih di makam ibu, gini segala macam. Udah. Oh ya udah gini segala macam udah. Ya udah minta ini alamat rumah aja. Kalau bisa ditransfer aja, saya masih nggak bisa pulang ke rumah, masih sedih yang gitu-gitu lah. Curiga kita tuh mulai tuh. Kok minta ditransfer terus nih? Nggak mau diantar. Orang mah kan namanya mau disumbang mah ya, jangan nanyain sumbangannya dong. Gitu ya. Iya. Dari situ akhirnya inisiatif panitia nyamperin ke rumahnya nyari nih alamatnya. Ketemu. Ibunya lagi nyapu. Masih hidup. Ibunya lagi nyapu. Gila itu mendoakan emaknya mati loh. Demi dapat duit ini. Jadi emaknya lagi nyapu. Mungkin sebenarnya emaknya mati cuman lah ya ngelanjutin hobinya aja kali di dunia gitu belum. Atau emaknya sekedar mati gaya doang. Ya aduh. Kan lucunya. Aku bosenin lah. Mati gaya. Lucunya pas dikasih, "Bu, assalamualaikum, apa benar di rumahnya si A ya? Mau ketemu sama ini?" "Oh nggak ada, orangnya belum pulang deh 2 hari." "Oh mau nanya Bu, ini mau ada sumbangan buat ibunya gini. Katanya meninggal gitu." "Loh, saya ibunya masih hidup." Astaga. Ini parah cuy.
akhirnya dia mati angin jadinya. Iya. Yang mati angin. Sekarang banyak banget kayak Geraham. Ya saking udah orang susah ini kali ya, susah nyari duit. Udah mau apa aja dihalalin ya. Iya. Maksudnya itu sih deh. Kayak nyumpain mak mati kan tapi itu jual derita terus pakai nyumpain mak mati gak banget sih. Iya, parah pakai uang donasi. Iya sih. Ya sama kayak orang yang mengkorupsi dana bansos. Wah, aku suka jokes politik. Oke. Mengkorupsi dana bank. Wah, ada titik merah tuh di palanya. Waduh. Ada titik merah. Titik merah. Wah, itu kebangetan sih caranya kayak gitu sih. Tapi memang pasti menghalalkan segala cara ya. ya. Dan mungkin lagi pada BU kali apa segala macam. Iya. Ya namanya komunitas pasti solidaritas lah. Ya benar. Kan juga skupnya kan di situ-situ doang, Bang. Dan si orang ini yang kita bingungnya, dia tuh lumayan lama main di percupangan. Jadi lumayan dikenal. Jadi makanya dia ngerasa kalau gue berbuat kayak gini pasti pada percaya dia gitu. Sebenarnya dalam arti gini, ada si bos-bos kita para sultan-sultan di Cupangkers ngomong gini, lu kalau butuh duit ngomong aja. Iya. Gitu, nggak usah nipu begini, gua bantu. Iya. Gitu. Akhirnya hubungan pertemanan jadi gimana? Goodbye. Udah goodbye. Udah blacklist dia. Cukup tahu aja udah ya. Iya, Padahal dia senior ya. Iya, terus sama kayak gua zaman pakai kartu kredit, gesek sono, gesek sini, gesek sono, ditagih gua. Oh, tiap hari gua. Belum kenal sama kita sih waktu itu ya. Iya. Kalau itu kan kita ikut gesek. Iya, kita juga. Apalagi kayak bulu kayak loyal. Sekarang gua blacklist di BI. Gak bisa gue minjem apapun, kredit apapun gak bisa. Bang Indi kan maksudnya? Bang Indi. Bang Indi. Tapi kan emang alangkah baiknya hidup bebas liabilitas. Betul. Ya kan? Ya. Alangkah indahnya. Ya, Walaupun kadang-kadang emang beberapa orang bilang dengan adanya liabilitas kita termotivasi juga. Orang Sibur supaya sekarang nyari duit. bikin tato no riba sini, tatonya Oh, udah no riba. No riba dia. Iya, no riba, no ribet. Nori bari Andre. Ya riba. Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Ada yang ngerti nggak ya bercandanya gitu? Ngerti. Suka Looney Tunes juga. Kalau Cabulurs yang di digital kayak ngerti. Ngerti. Nah, ini gua ganti topik lagi setelah si online ini lagi rame segala macem. Kita ini pinjaman online ya. Sekarang ini kita rasanya kayak lagi di newsroom ya. Yoi. Semua kita bahas semuanya gitu. Betul. Sekarang kita ngebahas tentang prostitusi online. Oh. Ini juga sedang ramai. Ngomongin kayak gini bisa nggak sih nggak di depan umum? Kan bos, kita nggak ngebahas clue yang ini. Masalahnya saya seringnya offline, nggak pernah online. Nggak, aduh. Gue penasaran gini nih soal ini. Let's say kita bicara tentang satu aplikasi itu ya. Iya. Yang tadi Gilang ngomong bahwa beli kucing dalam karung. Ya kan? Iya. Tapi itu memang terjadi karena sekarang kita foto nggak usah pakai kamera profesional pun, pakai kamera handphone pun tirus bisa jadi, mata bisa belok. Bahkan sekarang ada model-model penipuan yang kayak ini online juga. Ya. Arahnya bisa ke situ, ke prostitutnya juga. Arahnya juga bisa ke penipuan dalam uang. Itu orang luar negeri. Ya. Misalkan kita nge-DM, ini kejadian dari teman gua nge-DM, cewek ini teman gua. Ngobrol intens, udah kayak ini banget lah, lumayan cukup intens. Dia punya foto, video, foto dia sama ibunya, semuanya tuh ada. Komplit ya, jadi kalau komplit. Kita nanya tuh kayak udah memang itu dia gitu ya. Iya, ujung-ujung temen gue suruh bayarin dia pesanan shippingnya suruh bayarin. Wah, sekarang orang kayak gitu. Jadi aplikasi dating aja yang ibaratnya wajar dipakai semua orang ya. Dulu gue pernah mengalami aplikasi dating yang depannya B. Ya. Depannya B? Iya. Gue tahu itu. Oh iya. Yang suka ngasih coklat, kadang-kadang ngasih bunga. Dapat duit kan itu kan? Itu Bigo dong dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau ini apaan? Beda. Itu ini Bumble. Oh, Bumble. Ternyata Buluk pascol juga ya. Nontonnya masih Bigo. Maksudnya pasukan colenak. Iya. Pasukan colenak. Betul, pasukan colongan. Pasukan colongan. Nah, terus? Ya udah, kenalan, matching sama cewek. Terus profilnya oke tuh, maksudnya dia kerjaan sebagai MC juga apa segala macam. Terus lulusan kampus negeri terkenal segala macam. Bergengsi. Ngobrol, teleponan, ngobrol biasa teleponan ya. Tiba-tiba dia malah mengarah kayak, lah kok tiba-tiba dia mendesa-desa nih. Oke. Bilang ini lo kenapa? Habis makan geprek bensu. Jangan seblak nih.
Wah iya. Kebetulan Roy tinggal di Bandung. Gua main pas lagi di Bandung. Teleponan pas di Jakarta. Terus udah. Terus gue bilang, kenapa nih orang nih? Terus tapi dia nggak mau. Gue bilang, gimana kalau kita video call aja nih? Gitu ya kan. Dia nggak mau. Terus ya udah. Gua cek nomornya kan sekarang ada tuh. Lu bisa ngecek nomor pakai lewat aplikasi Get Contact kan? Iya. Yang iklannya jelek banget ya kalau di YouTube. Emang gue ada iklannya. Ada iklannya sering banget. Ada ya? Sering banget iklannya kayak, "Hei, kamu tahu nggak kalau cewek kamu selingkuh?" Oh iya, itu. Oh iya. Bukan banget. Bukan banget sumpah deh. Aduh. Pas gue cek ternyata kayak ada yang nge-save nama dia ya profile dia di Bumble itu. Terus kayak ada yang bilang namanya siapa? Adi. Tadi kalau sebutin aplikasinya? Barusan gue tadi udah sebutin juga. Oh iya, benar. Misal Ardi, ternyata namanya kayak Ardi sales apa segala macam itu banyak. Terus ada yang bilang palsu segala macam. Iya. Ternyata palsu orangnya. Nah, ngomong-ngomong soal palsu nih, kita ngebahas tadi si prostitusi online, ya kan? Ada triks nggak sih atau tips dari lu melihat foto yang real dan yang enggak? Ini kalau lebih ke prostitusi apa ke dating online? Ke datingnya sih. Dating lah kita ngomong dating. Atau kegiatan online yang menguntungkan kali ya? Kan kadang-kadang kita suka ketipu foto nih. Iya. Ya kan kalau dulu kita ngeliat di meja tuh, taruh di kaca. Iya. Sama dikasih iPad. Sama dikasih. Meja belajar yang bawahnya kaca. Iya. Nah, ada nomornya di foto-fotonya kan gitu. Ketahuan banget roomnya sama balikin kunci. Nah, kalau sekarang kan lewat handphone nih. Iya. Yang asli kayak kira-kira yang real foto sama yang fake tuh gimana? Ya buat kali cabuler yang takut kita jangan sampai cabuler ketipu oleh online yang bermasalah. Pada dasarnya pixelnya dulu kali ya, pixel fotonya Pixel. ya. Tapi nggak juga sih, itu bisa pakai foto orang kadang-kadang. Sekarang juga ada Remini itu yang temen gua, ya lo kenal juga orangnya lah. Gilang? Bukan. Ajis. Valentinus Girang Kurniawan. Gilang lapor Pak. Ya, Gilang. Jadi temen gua cewek nih. Dia fotonya dipakai buat ditaruh di akun Pijet Plus. Anjir. Yang ada di Kelapa Gading atau di mana gitu. Itu ditaruhnya sebagai terapis coy. Padahal dia nggak kerja situ. Nggak kerja situ. Anjir. Itu di Instagram loh. Apalagi kalau di telepon kan private kan, bisa jadi pakai foto orang. Jadi kita nggak bisa beda. Jadi nggak bisa kayak ini asli nggak ya gitu. Makanya gue jarang nge-share foto-foto gue sendiri, takut salah gunain gue. Foto lo ditaruh di tempat pijit nggak bisa juga. Logo Sumo. Oh iya. Sorry. Jadi maskotnya Sumo. Jadi maskotnya Sumo. Sorry. Dapat konsinyasi kan? Oh iya, konsinyasi. Gitu. Jadi kayaknya kalau bedain foto misalkan, nah makanya kalau aplikasi dating nih, kalau emang udah nyaman orangnya, terus juga ngelihat kayak profilnya bagus, selera musiknya oke. Gue langsung biasanya gue arahkan ke Instagram. Kalau Instagram kan pasti kalau dari Instastory udah beneran sehari-hari. Iya benar. Betul. Atau bisa langsung ajakin video call. Mungkin ya caranya. Bisa. Tapi kalau micet kalau suka video call, kalau nggak mau tuh jangan ya. Gue nggak tahu bang kalau micet. Gue juga nggak tahu, gue nggak pernah. Tapi menurut pengalaman ada teman-teman gue nih si. Karena kalau nggak mau video call, berarti fake tuh. Oh gitu. Katanya. Kata Aduy gua yang cerita. Tapi dulu pernah dulu dari Instagram gua kenalan. Dari Instagram kenalan dan ini sempat banyak digandrungi teman-teman musisi juga. Apaan tuh? Ada maksudnya cewek, cewek. Yang follow teman-teman gua juga kan. Awalnya dia follow gua, terus gua cakep juga nih. Yang follow juga ternyata teman-teman musisi. Jadi udah gua follow back dong. Ngobrol, ngakunya dokter di Lombok. Jadi mungkin biar gak di tracking ya, gitu, biar nyamperin. Terus ya pokoknya dia kerja di luar kota. Terus dulunya kayaknya artis dibilang, gue dulu sempat emang syuting sinetron atau FTV, tapi sekarang gue jadi dokter. Gitu. Terus gue lihat teman-teman musisi kayaknya tertarik juga nih. Udah akhirnya ngobrol. Terus itu yuk dulu pas zaman Skype. Tiap Skype dia nggak mau tampilin mukanya katanya handphone gue rusak. Tapi dia pinter. Tapi angkat ya, diangkat sama dia ya. Tapi pinter dia. Jadi memang si warna screen-nya nggak gelap-gelap amat. Jadi kayak ada distorsi gitu. Jadi kita percaya kalau itu rusak. Jadi misalnya itu ada garis-garisnya atau apa. Jadi gue nggak ngerti sama dia di set seperti apa. Terus one day telepon-teleponan gue habis kerja pulang pagi.
teman-teman, tiba-tiba dia mengarahkan ke telepon-teleponan yang senonoh nih. Oke. Untungnya telepon-teleponan kan. Nah. Jadi cuma kerekam suara gua yang kedengaran suara gua doang gitu. Gambar nggak ada. Gua nggak pernah mau tiap diarahkan ke hal-hal yang berbau video. Karena dia nggak fair, karena kita ngeliat muka dia, ternyata bener itu palsu. Waduh. Gua tanya teman-teman musisi yang follow, iya dia palsu. Dia dulu pernah ada seorang drummer nyamperin dia juga. Ternyata Amsyong. Tapi dia emang kalau Adit tuh kehidupan kehidupan online-nya tuh jalan loh. Oke. Berinternetnya, surfing internet, Instagram. Ibarat kata nih kalau pegawai Instagram juga kalah sama dia. Rajinnya di Instagram. Bahkan dapet jodoh dari Instagram. Di Instagram. Makanya sampai Adit segitu. tuh iya kehidupan online-nya tuh lebih jalan. Anda gitu. juga di Instagram. Saya kan tapi lebih jarang maksud gua. Yang kayak gitu-gitu tuh sampai yang dating apps itu gua nggak. Gue juga yang kedua kenal di Twitter. Yang mana? Yang sekarang? Yang mantan lo juga, yang sempat deket sama lo. Di Twitter kenalnya. Oh, yang satu alma mater kita. Satu alma mater kita. Kenalan di Twitter. Aduh, Aduh, ketawa aja lagi. Tapi kalau nggak ngelewatin proses itu kan nggak bakal ketemu yang sekarang. Betul. Iya. Harus Iya, gua melewati juga semua kenal. proses. Gue juga kenal di Twitter juga. Heeh. Karena Twitter, awal Twitter teman-teman yang biasa, iya sih. Semuanya dulu pasti dari Iya. online ya. Semua dari online. Gitu. Bahkan kayak nggak cuma nama cewek. Ya gue sahabatan sama siapa, Ozom. Ozom Rockers. Iya, Ozom Rockers. Ah. Dulu sering komen-komenan di Twitter, tiba-tiba ketemu pas event bareng, ngobrol, jadi sering main gitu-gitu kan. Ya. Membuka pertemanan. Gua sama Gilang juga dulu kan, ya awalnya paling follow-followan dulu. Iya. Oh lu awal perkenalan lu pertama tuh di mana sih awalnya di? Iya dari follow-followan doang kan. Iya dari follow-followan, habis itu dia sempat datang ke Holy Market Ruru tuh, dia dagang jersey waktu itu. Yang tahun berapa ya? Masih di Tebet masih itu, Tebet, oke, ya. sekitar 2000, mungkin 13-14 lah. 2013-14. Iya 13-14 lah. Di situ kan baru tuh kayak, Dit, ya belum banyak ngobrol lu. Nggak pernah ngobrol. Sama kalau nge-MC, gue sama Ajis, si Adit datang. Wah ada Adit Insomnia nih gini-gini, udah gitu. Dari situ dia langsung ngajakin gue siaran. Gue pernah dapet program siaran, terus partnernya pada cabut. Dikasih kesempatan, Dit, lu mau ngajakin siapa? Siapa ya? Gilang aja deh, Gilang Gomblok gue ajakin. Gue gak pernah kerja bareng sebenarnya. Nggak pernah. Cuman dari sosmed doang. Yes. Sosmed dan ketemu kalau event juga gak pernah ngobrol lama. Enggak. Cuman lang gitu-gitu doang. Iya. Tapi Maro sekarang jadi pelerma biji gitu ya. Parah. Akhirnya dari siaran, ya udah siaran langsung jalan gitu-gitu. Iya, karena 3 tahun, Ya. 247 sama dia gua. Iya. 247. 247 365 days. Asik. Anjir. Bukan 347 ya. Bukan. Nah, itu it. Iya, benar. Tapi ngomong-ngomong soal Holy Market. Holy Market tahun 2018 Iya. adalah Holy Market yang sangat holy buat gua. Kenapa? Pertama kali ada di Good School, Good School. Durian. Oh iya. Oh Jakarta. iya, itu juga. Itu the holy life yang gue dapetin. Itu lu nggak tahu ya sebelumnya itu Ruru di situ? Tahu? Oh tahu. Tahu. Jadi ketika itu gua lagi ada temen gua, dia ngegambar Ya. untuk jaket jeans dan segala macam custom. Ya. Salah satu jaket gua digambar sama temen gue ini, namanya Embul. Dia pameran lah di Holy Market. Hari terakhir dia minta untuk gua datang, gua pakai jaketnya terus dia foto. Gua nggak enak nolak. Tapi gue gimana caranya gue nggak bisa, jangan sampai ketemu sama anak-anak. Oh lu udah punya niat kayak gitu? Iya, gue nggak, anak-anak jangan lihat. Gue punya rasa malu cuy. Iya. Gue punya rasa malu untuk bertemu dengan teman-teman gue sendiri. Datanglah gue ke Holy Market di Good School. Set. Ketika gue ngambil jaket, gue udah mau balik tuh. Wah, udah selamat gue. Aman nih nggak bakal ketemu anak-anak. Gue masuk parkiran motor, gue nyalain motor. Set. Tiba-tiba datanglah Suzuki Swift merah marun. Ungu. Oh, magenta. Omle. Tek. Buka pintu. Woi, waduh ternyata. Lu belum sempat pakai helm. apa-apa, baru mau pakai helm. Set. Narpati Awang nggak ternyata saudara-saudara menyapa gue di situ yang akhirnya gue nongkrong lama. Lu sini dulu lu, Om Le. Omle. Tepuk tangan untuk Om Leo. Lagi disiapin lu, mantap sekali. Nabi kita ini. Orang yang mengangkat gue pertama kali di Holy Market. Asli. Yang ngajak lo akhirnya ke berkaraoke juga ya? Ngajak berkaraoke, ngajak siapa Leo. Parah. Coba ambil rokok sebentar. Nah, sehat Om Leo ya? Sehat terbaik dong, Bro.
Ini jadi Ini bapaknya Ardito nih sekarang. Nah, iya. Bapaknya Ardito. Iya, nempel mulu sama Adek abangnya Desta. Abangnya Desta. Bapaknya Adi. Nah, John, gue pertama kali dari situ, akhirnya itu pertama kali gue diajak workshop kehidupan dulu. Oh. Di Cibinong, Bengkel 3 dan 4. di bengkel 3 dan 4. Tapi hari itu lu sempat ngobrol panjang lebar. Sampai kan? jam 2 pagi. Iya. Cerita, curhat gue dan segala macem. Besok lu ikut gua workshop kehidupan. Yang lebih parah lagi, tiba-tiba, Nat, besok lu bisa ke ini nggak? Oke, siap. Gue nggak tahu sih ngapain. Iya. Tiba-tiba, gue suruh megang itu, Miss King, Miss Queen. Kan gue keder. Stage manager. Stage manager lagi. Gue ngapain gue? Udah lu atur aja ya, gini. Paling ajaib dia, Terus kita ke rumah Om Iwan. belum dulu. Itu oke, kita ke rumah Om Iwan dan segala macam. Akhirnya gue paham. Akhirnya ada tim yang ngasih tahu gue, lu tugas lu gini. Oh, akhirnya gue tahu tugas gue karena dia nggak ngasih tahu tugas gue, suruh dateng doang. Nah, yang ketiga lebih parah lagi, tiba-tiba gue disuruh ke Bogor. Pertama kalinya gue berkaraoke. Oh iya, bener. Acaranya apa tuh Bogor? Iya, apa? Apa? Itu pokoknya ada di Berisik grup lah. radio ya? Berisik Bukan apa? apa? Iya gitu lah pokoknya geng-geng. Yang logo muter-muter kayak Anthrax tuh. Iya. Nah, pokoknya itu deh. Acara itu Indistorsia. Ini sekolahnya. Nah, tiba-tiba gue kesana sama Idul. Ya. Nanti lo ketemu sama Idul ya. Teknisi kita. Gue ngapain nih? Dia nyanyi-nyanyi doang kata dia gitu. Gue pikir akan ada band ngiringin, terus gue nyanyi top 40 gitu. Jadi gue request lagu. Iya. Berapa lagu Om Le? Santai aja kok, sekelarnya kata dia cuma gitu doang. Gue sampai Bogor, bandnya kagak ada, Idul nanya, Om lu, ntar lu mau lagu apaan aja? Yang ngiringin lu, gitu. Terus, ya udah lagunya ini dicari di ini. Nih gimana sih Dul? Tinggal lu pilih, oh ini -1. Iya -1 karaoke. Oh gini. Gue baru tahu. Dia kagak ngasih tahu gue. Gue bengong. Gue nyanyi terus nih Dul. Nggak, kalau lu kasih penonton aja gitu. Kayak LC gitu, iya oke. Jadi gue kalau lu ngomong jadi LC gue paham dari awal. Lah kan kita jarang, Bang. Biar kata Badun juga jarang LC-an. Iya. Si pernah. Tapi dimanapun gue berkaraoke, semua dipanggil Om Leo cuy. Iya. Gue lagi tuh di Kumparan pernah Mas Leo. Karena mungkin kayaknya lebih muda jadi panggil Mas Leo aja kali ya. Iya. Mas Leo nanti mau makan apa Mas Leo? Kalau gue sondrenalin cuy, sebesar sondre, rotunya Iya. gue ke Samarinda, sama Torus. Oh iya. Baru turun dari ini, Om Leo, ini mobilnya udah siapin. Oh, iya. Wah, gue jadi Om Leo. Pokoknya semuanya Om Leo ya, semuanya Om Leo. Aduh. Belum sih, masih nih sekarang udah mulai dilihat lagi nih. Ya. Nah, ini mau ngomong siap-siap sampai aja karaoke. kayak udah mulai pasti gue udah nggak tahu lagi, udah nggak punya jadwal, udah habis udah tiap hari ini segala udah mulai nanti progresnya langsung parah udah. Dulu tuh hampir tiap hari ya. 3 tahun itu kita kayak gitu. Separah-parahnya tuh kita sampai dibagi sampai semua hari ada cuy. Iya. Sehari Iya. 4. Iya. Sehari 4 titik. Dan di berkaraoke itu kita punya manajer yang lebih absurd dari Om Leo juga. Tema. Tiba-tiba kesini. Hah? Nah, gue yang lucu. Kasus di tema lagi nih. Lu besok karaoke ya, siap. Lu sama daging ya, oke sip. Gue bilang gitu. Terus tiba-tiba, lu daging nggak bisa diganti ngkok, oke aman, sip. Ya udah. Tiba-tiba gue malamnya gue dikirim ini PDF. Iya. Kok Argo gede kok gitu. Di Bandung, Tem? Iya. Emang kenapa? Enggak, gue sorenya ada acara di Jakarta. Gue pikirnya di Jakarta. Dia kagak bilang dari awal kalau di Bandung. Akhirnya yang berangkat gue nggak salah lu. Iya, gue manggo. Pakai Iya, gue manggo ke Basko. Tema siapa ya? Nggak ada kabar nih di grup. Aman. Aman. Sehari 4 tapi alatnya 3. Gimana coba tuh? Iya. Harus puter. Iya, jadi yang acara pertama harus datang lagi ke acara yang terakhir. Iya. Wah, gokil sih itu. Kayak bioskop. Ngomong berkaraoke, lo yang paling absurd berkaraoke di mana? Wah, paling absurd gue di Kuningan tuh. Dulu namanya Fat Shogun. Itu jadi ada acara kayak abis acara inilah belanja online nasional tuh yang kayak 11-11, 10-10. Ada sebuah online shop gitulah. Dia bikin after party setelah melakukan kegiatan itu tuh. Itu
itu dari orangnya semua berantakan banget, nggak bisa diatur. Meja semuanya ada di situ, sampai akhirnya gelasnya jatuh ke laptop. Anjir. Terus lo yang main deh, gue ngerokok aja di belakang. Ternyata gue baru sadar nih, gue kayak nggak punya mental nih ngadepin orang-orang rusuh kayak gini nih. Itu gue rasanya soalnya kayak, elah kenapa sih lu susah banget. Soalnya sampai naik-naik meja lu. Kayak gitu itu lumayan cukup absurd sih menurut gue. Lu nih paling absurd di mana? Gue pertama kali diajarin Om Leo nyeting karaoke-nya, alatnya mau ke Manado. Anjir, oh iya waktu itu Manado, iya. Lu kan mau terus ke kosan gua. Itu gue ingat banget malam itu lu ke kosan gua pas lagi orang-orang nonton John Mayer. Oke, John Mayer lagi konser di Jakarta. Om Leo ke kosan gua nyeting. Nih dia cara begini. Sampai sana juga emang eventnya nggak terlalu rame. Udah gitu ngaret. Makin sepi dong, penonton udah pada bubar. Ya udah jadi gua karaoke depan panitia doang. Udah itu sempet trouble juga itu karena mungkin gue juga lupa nih nyetingnya gimana. Dia kan paling slow banget dia. Karena biasanya datang udah cuma mandu nyanyi. Tapi kan gue itu pertama kali, belum pernah karaoke sama sekali. Pertama kali gue nyeting sendiri. Itu pertama kalinya sih. Iya sendiri, gue nggak mau operator. Gue nyanyi sendiri. Karena laptopnya dipinjemin, udah bawa aja. Baik dia. Oh yang laptop yang touchscreen ya? Iya, baik nih dia. Dia kayak ya udah pertama kali nggak ada operator karena panitianya nggak bisa cover gitu. Ya udah berangkat. Ya udah gue di training cuman beberapa jam berangkat sono. Ya udahlah itu pelajaran pertama kali. Kalau gue sekali, gue ingat terus banget. pulangnya gue ketemu sama Gilang di bandara. Iya, gue pulang dari Malang, Pak. Gue dari Malang. Ke Semarang gitu. Semarang. Karaoke juga. Iya, karaoke. Jadi kayak set. Lu dari mana? Gila kayak pemain band ya, kayak rockstar. Padahal mah boro cuma main laptop. Tapi kalau gue sekali absurd pas berkaraoke itu waktu itu sama Taurus. Gue ingat banget si harddisk kuning itu nggak bisa dibuka. Oh iya, kadang-kadang gitu bener. Ada harddisk yang warna kuning, gak ada yang bisa dibuka. Akhirnya bukanya dari YouTube. Iya bener. Dari YouTube dia kali ini. Jadi lolos. Jadi kita punya harddisk international song dan national song. Iya. Harddisknya nggak bisa dibuka. Lu sendiri Om Le, pertama kali lu seabsurdnya lu tiba-tiba berkaraoke itu acara apa kan? Acara mama kawin apa gimana? Itu yang di Bogor gue. Ada salah satu ini tuh financial advisor tuh ada salah satu perusahaan lah. Gathering 5.000 orang, Bro. Anjing. 5.000 semua bos-bos dari seluruh Indonesia itu. Perusahaannya gede banget emang. Ngumpul semua. Gue dikasih satu booth. Dikasih LC 20 cewek, Bro. Anjir. Ini nggak absurd ini enak. Enggak itu gue pertama kali gue baru tahu bahwa anjir, orang tuh butuh karaoke ya ternyata ya. Dan itu jauh sebelum awal berkaraoke. Mereka numplek semua di situ, brek, tiba-tiba. Mas, aku harus kayak gimana nih? Mbak udah tarikin aja yang mau nyanyi. Mbaknya manggil, langsung 2 bos, 3 bos gitu anjir. Malah, wah saya harus lagu ini, lagu saya ini. Nah itu tuh orang-orang tidak terkendali. Wah iya. Dan gue sendirian gitu. Wah, rame-rame seru, mereka suka. Wah, Leo, thank you banget. Ini apa? Wah, berarti demand-nya ada ya. Dan itu di luar circle kita. Itu bapak umur 60-70-an mah. Iya. Ada karaoke sama LC itu. Lucu banget pokoknya. Yang gue itu pertama kali sama acara partai sih kalau gue. Anjir. Yang pasti gue pernah nih, gue belum acara ulang tahun anak SMP kelas 1. Oke. Orang dua yang anak kecilnya pernah di Singapura. Oh iya. Gua sama daging. Sesuai SGM kan? Iya. Lu sama lu nggak? Nggak, harusnya gua nggak bisa. Akhirnya dia sama. Enggak sama daging. Enggak sama daging. Yang Singapura. Iya. Gila tuh udah go internasional banget. Itu udah sampai Singapura sih. Gokil sih. Karaoke buat anak kecil sih absurd. Sesuai SGM. Iya. Itu sama acara ulang tahun anak kecil sama sunatan. Anaknya sunatan, bapaknya pengen hiburan karena kan tamu-tamu pada kayak manggil keyboard tunggal. Iya. Itu masih ingat gitu, anak kecilnya masih pakai jalan tuh kayak baju adat gitu kan. Aduh, Dek ini apes banget ya hidup kita ya kayak gini ya. Maksud gue untuk memfasilitasi teman-teman yang kayak gini. Tapi serunya itu sih, gue nggak pernah ngeliat ini jadi hal yang fenomenal atau apa. Tapi ya seru, semua orang juga bisa melakukannya sebenarnya. Cuma harus ada yang men-trigger kan saat itu. Men-trigger, gue ingat banget trigger pertama tuh mungkin terjadinya di park itu loh. Park 2004 ketika saat itu di klub ada mikrofon. Itu mungkin yang pertama kali gue lihat di klub ada mikrofon. Mungkin itu pertama kalinya. Dan di situ yang paling trigger teman-teman untuk
oh bisa ya nyanyi-nyanyi teriak-teriak depan mikrofon, dan kalau mikrofon yang nggak ada itu mikrofon yang hancur lebur ya. Iya. Orang pernah pakai buat berantem hancur lebur lah mikrofon, dan nggak disediain lagi wirelessnya. Itu pakai headphone. Oh iya, headphone. Headphone dibalik. Jadi ya wah rebutan. Gue banget headphone Batman diambil lu colokin. Gue pengen nge-mix, apa gak usah nge-mix, udah nge-play doang aja. Inget banget tuh gue inget banget tahun itu tuh. Nah, 2006 gue ngeliat dia pertama kali karaoke di The Smiths Karaoke. Awal 2006. Iya, yang pas ada sutradara dari Inggris bikin project untuk Phil Phil Collins. Collins. Nah, dia abis itu setelah kelar syuting, after party-nya di Colors ya, sebelahnya Jaya Pak. Iya bener. Gue ngeliat, ini orang ngapain sih Om Leo? Ih karaoke, wih keren juga karaoke. Oh The Smiths Karaoke kan gue ngincer. Wah kita karaoke lagu The Smiths semua nih, asik nih pasti. Itu pertama kali. Tapi ngomongin yang absurd, paling absurd gue pernah berdua sama Adit nih. Yang mana ya? Yang lo bikin orang hidungnya berdarah. Oh bisa? Bukan hidung kali. Jidatnya. Jadi acara sebuah provider gitu di Senayan, kita berdua juga jam berapa ntar? Habis maghrib aja jalan dah. Orang Senayan deket dari kosan. Ketiduran, Bulls. Kita tuh kebiasaan kita berdua kalau di kosan makan siang bareng, habis makan siang bareng tidur bareng. Karena gua pagi habis nge-MC lamaran Avindi. Capek kan? Tidur kita nih. Tiduran. Ternyata telat, macet. Itu kita featuring sama mantan vokalis ada band Doni. Oh, Doni ada, Sibarani. ya. Nyampe sono, Doni Sibarani duluan yang karaoke. Udah gua Sampai ketimpa apa namanya? Portal yang parkir itu. Oh iya. Udah gua Ada kepalanya ketimpa portal parkir. gila masih bawa mobil. Wah, yalsi banget itu parah. Terus udah kan akhirnya kita giliran main, si Doninya udah cabut, kita berkaraoke. Itu kan banyak air mineral kan. Ya. Ya maksud gue baik kan, bagi-bagi biar pada nggak haus. Gue kayak ngelempar kekencengan. Ada orang penonton kayaknya nggak terima atau dia nepis ke belakang kena orang. Dak, bocor palanya. Kita baru dikasih tahu abis acara. Iya. Ke tempat medis. Nggak DM-nya ke Om Leo. Gue nungguin kok nih nggak ada yang DM ke gue. Ternyata DM-nya ke Om Leo. Guys, ini siapa yang bikin bocor? Palanya bocor. Kak, aku palanya korban. Ya udah kita tanggung. Tapi enggak, ternyata beres ya. Beres. Akhirnya gue DM orangnya. Gue WhatsApp orangnya terus lu ada biaya yang perlu di reimburse gak? Nggak ada sih kemarin pakai apa-apa, tapi nggak apa deh kalau mau diganti ada obat juga, udah obat terus gua kasih tiket nonton konser aja. Baik kita mah, parah. Nah, tapi kemarin nih Darkdown udah mulai ya berkaraoke ya? Karena udah Lucy. Monopoli juga Monopoli. udah. Monopoli juga udah. Nah. Udah turun juga. Enggak apa-apa, enggak usah. Gua besok tapi di Bintaro berkaraoke, tapi nggak pakai nama Om Leo. Jadi acara Emo Night apalah gua kagak tahu, dan gua nggak ada yang tahu lagu-lagu emo kan. Ini aja band temen gua Super Glad tuh emo tuh. Jadi pokoknya gua cuma tahu Majestic. Imonya di dalam perasaan masing-masing personil ya. Lebih emosional aja sih. Bangsat. Iya. tapi ada band yang sangat lagi emosional sekarang cuy. Apa? Naif. Waduh. Ini sangat emosional, lagi emo banget nih keadaannya. Gitu kan. Tapi belakangan ini kemarin gue sempet menyumbangkan, dia juga ngasih ke gua. Apa? Berat, tolong bikinin video begini untuk lagu yang terhormat Naifnya di Korea. Ya. Kepada yang terhormat YTH Naif. Ya. Jadi gue nyanyi pas bagian yang terakhir yang Emil Pepeng dan David Jarwo. Pepeng, Jarwo. Nah itu yang itu part gue yang nyanyi. Ini yang inisiatif konsep lu kata Om Le. Oh iya, kemarin. Ya kan gue ditawarin sama Diskoria, Ya, pengen sama bikin Studio Pop. Studio Pop waktu itu. Ah. Terus gue bilang, wah iya, tapi gimana ya? Aduh, nggak mungkin banget ini bikin lagu tentang Naif tapi nggak ada Naifnya. Ya udah coba opsi yang paling gampang deh. Ya udah kita kumpulin aja teman-teman siapa aja yang kangen sama Naif. Oh ya, bisa inget gue aja lo itu akhirnya. Thank you lo, terbaik. Nah tapi lu awalnya lu ngobrol sama anak Diskoria tuh lu bilang lu bikin lagu dong tentang Naif gitu bagaimana? Enggak. Apa mereka jadi dulu? Mereka jadi dulu lagunya. Awalnya tuh Ricky. si Deva dulu ngoling gua. Karena Deva tahu gua sama Ajis itu bertemu di Naif Fans Club. Oke. Kawan Naif ya? Kawan Naif yang sekarang jadi kawan Naif. Ya. Deva tahu kan, dan dia mau melibatkan kawan Naif lah. Maksudnya kawan Naif yang mungkin paling anak-anak di Korea kenal kan gua sama si Ajis. Lang, kita punya inisiatif untuk bikin lagu persembahan untuk Naif nih. Ya gua sambut dengan positif juga, maksudnya kayak support aja. Terus
siapa ya penyanyinya, jadi sering ngobrolnya kayak gitu sama si Deva tuh. Akhirnya baru gue bilang nih kalau memang mau melibatkan Naif cuman satu nih perantaranya. Ya. Narpati Awangga. Oke. Itu dia Om Leo. Yang maksudnya paling bisa ngobrol kali ya, mungkin ke pihak personil Naif yang lainnya gitu. Ternyata ya memang tidak bisa nggak melibatkan dia. Akhirnya untuk video klip Om Leo juga yang sharing bareng-bareng akhirnya, yang bikin Ricky. Gue gantiin palai bajak, gue nyanyi sendiri anjing. Lah gue cosplay diri gue sendiri. Itu yang muka gue, ya itu sebenarnya gue look waktu gue ikut video klip Naif Retropolis. Oke. Yang pakai baju safari. Jadi dia dilucuin beneran ya? Itu gue beneran. Nah kalau gue sebelahnya Eka, terus Baja pakai kaos pupen, palanya mesti miring ke kanan. Iya. Jadi gue dikasih tahu sama si Bobby, ya kan? Nah itu dia tuh. Nah Iya. itu palanya mesti. Jadi si Bobby nelfon gue, lu kepala lu nada ke kanan dikit, terus gini. Jadi gue harus gini nyanyinya. Pepeng nanya supaya kagak kayak ini. Itu di lokasi aslinya tuh kalau nggak salah dia yang ini apa yang ngurusin motor-motor klasik tuh. Oke. Bikers ngurusin motor klasik tuh, abang-abangan tuh. Nah ini sebenarnya gue ini. Lu yang mana itu, Lang? Gue yang tengah yang abu-abu. Semuanya dia bilang aslinya yang ini bilang. Nah aslinya gue yang sebelah baju pink. Masih jelek-jeleknya lah, masih jelek. Parah, belum jadi muka gue. Sampai sekarang sih itu. kurang adonan. Iya kurang adonan. Sudah kehabisan adonan. Itu masih belum berak di kasur tuh ya. Kayaknya udah deh. Udah. Diam. Nah, Om Le, ini kira-kira nih ramalan seorang lu nih. Kita acara udah bakal mulai nih. Gua aja besok Super Glad akan main di I Like Monday Hard Rock. Iya. Oh iya. Besok Udah mulai tanggal lagi 1 hari Senin gua main di I Like Monday. Nah, acara berarti kan udah boleh walaupun protokol kesehatan kan. Iya. Jam 9 udah harus selesai dan sudah vaksin 2 kali dan segala macam. Nah, untuk berkaraoke menginisiatifnya, mic kan ganti-gantian nih kalau berkaraoke nih. Oh iya. Kalau misalkan ada yang nonton mau ngundang berkaraoke udah bisa. Kita ada solusi apa nih Om Le kira-kira? Apakah menyediakan mic yang banyak apa gimana? Nyediain kondom sebanyak-banyaknya nih. Oh iya. Atau penonton suruh bawa mic sendiri aja. Iya. bener. Iya. Kalau enggak ya Ada yang bawa Mike Tyson. Aduh anjing. Mike Jagger, Mike Jagger. sebenarnya itu bisa diakalin, guys. Gimana? Kalau udah pada kobam mah kagak ada yang peduli. Pasti gak ada yang peduli. Yakin gua. Itu Tapi ada langsat kalau kita karaoke ada satu orang nih yang annoying banget, yang request mulu lagunya bukan lagu karaoke. Terus dia nggak nyanyi. Iya. Ada tuh pasti tuh. Ada tuh ya. Yang dia Bang lagi dong apa misalkan tiba-tiba request Ada gua tahu lagu Asap Rocky. Nah, Lah, iya. Asap Rocky gimana nyanyi ini bareng-bareng? Ada tuh yang Terus judulnya dia ada tuh. Jadi aduh, judulnya orang-orang apa kadang gua sering lupa loh, ada beberapa lagu yang singelong. Iya. Ada beberapa lagu yang Yang emang enak tidak- dong iya. dengerin. Walaupun lagunya bagus gitu tapi ya cuma enak didengerin doang. Iya. Tapi nggak- Dan gitu dia request mulu. Ini Bang puterin Bang. Bang puterin Bang. Om Le puterin. Wah, tapi kemarin karaoke gue pertama kali gue karaoke lagi, berkaraoke Di Lucy ya? di Lucy. Heeh. Tiba-tiba ada orang yang ngasih tip. Gue waktu itu sama Rizky Febian, sama kebetulan lagi datang ada Okin, ada Rizky Febian. Oh, gue liat postingan Okin. Iya, ada Okin, ada Rizky Febian, ada Ardhito Pramono. Ya. Tiga-tigaan lagi pengen datang aja, datang yuk nonton Om Leo karaoke. Wow, mereka di meja belakang. Magnet tuh, Mereka- magnet cewek-cewek tuh ya. Cewek banyak kan maju. Tiba-tiba ada satu orang dan dia wah anjir mampus. Ngasih tip ke gue satu lagu berapa? 50 pound sterling. Dan lu tahu berapa kali dia ngasih? Ya. 6 kali. Lebih gede daripada kami kebagi-bagi sama Okin. Okin mah nggak usah dibagi. Makanya, makanya Duitnya mereka udah bilang, banyak Okin. Okin ngapain dapat duit kayak gini? Gue ya Okin buat gua tuh. 50 pound sterling. Malam itu lu, aduh nyesel banget gua nggak ngajakin anak-anak banyak kalau nggak dapet duit banyak. Thank you banget itu. Warga Indonesia ini. Warga Indonesia. Pengusaha. Tapi dia pakai Teman pounds kita- ya ngasihnya ya. Teman kita dari Brastagi. Brastagi Kali abangku. Abangku kalau mau undang lagi berkaraoke full tim bisa abangku. Mantap. Bisa abangku. Ready. Respect. Usaha sirup Markisa kayaknya dia. Iya, sama bolu menanti. Iya. Yang pergi dari orang tua ya. Itu merantau. Iya, makasih. Aduh. Makasih. Bisa aja Gilang lapor Pak. Gilang lapor Pak. Oh iya, anjir. Gilang gomblo lagi. Gila humor. Om Le, nah gue pertama yang gue penasaran, lu pertama kali diajak sama Vindes
YouTube gimana sih awalnya? Kan pertama mereka berdua doang kan? Tuh lu masuk di episode berapa kalau nggak salah? Itu dulu mereka online. Online gara-gara kasus PPKM nggak bisa diaktifasi, beberapa program TV juga ada banyak apa namanya regulasi yang cukup berat ya. Tiba-tiba Vincent Desa kontak gue, Om Leo bantuin kita dong, gue pengen ada lu di sini. Waktu itu masih sepi, masih cuma berdua, Om Leo, dua kameramen, satu soundman, sama satu produser kalau nggak salah. Keyboardis satu. Ya, sama Jehan. Produsernya yang dideketin Najis ya? Oh, no comment. Produsernya yang deketin Najis. Oh. Nggak tahu deh. Lanjut ya. Masih. Udah jadian belum? Udah. Emang udah ya? Jadian? Udah diem tapi. Kita bisa balik lagi ke tadi. Di laki gosipnya ada laki gosip banget. Lanjut dan itu udah. Pokoknya gue ingat kata-katanya Vincent Desa, lu pokoknya harus ada di sini. Udah, akhirnya disitu gue tau lah bahwa mereka pengen ngibur orang lain, gue disuruh ngibur mereka. Jadi Vincent dan Desa yang menghibur adalah Om Leo. Iya, butuh ada hiburan kata ya. Di situnya kan apa namanya, dijadiin badut, kayak di keplak-keplakin, dikata-katain, Leo sini Leo, dagang sudah dagang barang-barang jelek, kakinya ketembak. Ya gitu-gitulah. Udah lanjut akhirnya gue disuruh jadi nggak tahu gue status gue apa di sini, tapi kemarin baru dibilangin gitu, Om lu tau nggak lu katanya kreatif konten konsultan apalah gitu lah pokoknya. Ini jabatan gue yang lain punya jabatan gitu. Iya. Vincent itu direkturnya, Desta itu komisaris. Tapi mantep sih, gue nonton. Tapi ini mereka emang edan sih. Dan itu yang bikin mereka beda gitu ya kayaknya, karena kondisinya mereka bikin gara-gara mereka cuma pengen bikin doang aja. Yeah. Mereka nggak ada orientasi kayak wah YouTube bakal booming, bakal ini nih. Ya kayak gua nggak punya, ya udah emang lagi ngobrol aja gitu ya. Oh bikinnya gas, tiba-tiba lumayan biji peler berisik kalau udah lain. Ya seiring berjalannya waktu. Iya. Sekaligus ngarsipin obrolan juga gitu. Dan banyak banget akhirnya cerita-cerita itu kan yang jarang terungkap. Ada banyak cerita di dunia kita ya, di dunia subkultur ini yang nggak keluar gara-gara ada regulasi TV. Ya, polisi dan segala macam. Iya. Segala macam. Lalu siap-siap lu kayak bentar lagi. Ready. Tapi ngomong-ngomong soal ready, sekali lagi terima kasih semua yang udah hadir nih. Bentar lagi maghrib dan mau hujan kayaknya. Jadi kita akan menyudahi catatan si Buluk. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, and comment Cabul. Yuk. Ya kan, catatan si Buluk. Dengan like, subscribe, and comment, silakan kasih namanya dan binti binnya. Saya akan doakan ketika sholat tahajud dapatkan rezeki. Amin. Terima kasih untuk Antasore. Thank you. Respect Antasore. Buat lu. Thank you banget. Kurang kerjaan, ada Well Seven Clothing yang bikinin plesetan The Clash. Iya. The Clash Japan tapi jadi Cabul Antasore. Ya, thank you Gilang, thank you. Respect. Ade, thank you. Oleh, thank you banget. All the best ya. Ya. Oh iya, terima kasih untuk Safar. Celana yang dipakai untuk sholat ini ngantung ya. Oh, celana Tuh, celana hijrah ya? Safar. Tuh. Jadi gue udah ngatung celananya. Keren. Oh iya baru-baru gue ngeliat. Yo, jangan-jangan gue pakai celana ngatung. Anjing nggak pakai kaos kaki sekarang belum. Gaya nggak? Gaul udah. Gaul ya? Kagak, ini sepatunya udah bonus kaos kaki. Dalamnya. Sebenarnya pakai Skechers. Yang slip on. Bapak-bapak. Kayaknya kita umur 40 gitu deh. Gaul keren. Udah main gaul ya? Turun umur langsung. Yoi, 30 ada kadang. Udah capek pakai ten hole. Sekali lagi terima kasih semuanya. Cabulan dan Cabulis, thank you banget. Ini lagu terakhir, kita harus nyanyiin lagu Naif nih kayak bentar. Wah. Yang mana lagu? Gue Eder nih. Yang mana dong? Dari main Dwi, mainnya biasa Dwi. Yang lo cover aja. Wah, benci untuk minta maksudnya. Mending lu kali-kali lo main gitar. Iseng. Yang mana lagu Naif ya? Adi potongan rambutnya kayak Adi Bing Slamet ya. Dwi, lu nggak mau dulu. Ini, pik. Lu yang main gitar, kita yang nyanyi. Benci untuk kita bagus tuh. Ya, benci untuk pencipta. Coba. Yang gimana sih? Full ini. Dari situ boleh deh. Ya, Dek. Ya tinggi emang. Ya. Gue gini. Betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta,
mencintai. Gue main kahon nih. Sound engineer-nya bego nih. Betapa ku saat ini ku cinta untuk membenci, membencimu. Kakak kuat. Antasari. Yuk, Antasari nyanyi bareng-barengnya. Pak, berpah bum, pak bum. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Habisin aja. Asik. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Deng, tong, tong, da, deng, reng, reng. Thank you. Wadimor. Terbaik. Sip.